Halo, perkenalkan, nama saya Umi Fahira Chonesa Idris dengan nomor induk mahasiswa 23019314191. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai yuk mengenal lingkungan bersama. Video ini saya buat untuk permohonan Community Service di Bina Nusantara University. Perkenalkan, nama saya Umi Fahira Chonisa Idris dengan nomor induk mahasiswa 23019314191 dari jurusan Manajemen. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu nih, mengenai apa sih lingkungan itu. Lingkungan memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau dilihat dari dua sisi, jika dikatakan sebagai teori bahwa lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam dan flora juga fauna, yang tentunya tumbuh di atas tanah maupun yang ada di lautan, serta tak lupa pula mencakup kelembagaan yang didirikan oleh manusia. Nah, lingkungan juga merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup berada tumbuh dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan juga memberikan tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia yang memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup mereka. Nah, terdapat pula pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan sebuah sumber daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Kondisi tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan. Yang pertama ada lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami merupakan tempat yang terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan seluruh kondisi yang berhubungan dinamis tanpa ada pengaruh manusia. Di kawasan tersebut akan terbentuk interaksi yang dikenal dengan nama ekosistem. Yang kedua, ada lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan merupakan daerah yang sengaja dibuat oleh manusia dengan teknologi untuk keperluan hidup mereka. Ciri-ciri kawasan ini yaitu memiliki bentuk yang tidak beragam. Contoh lingkungan hidup buatan antara lain adalah jalan, kawasan industri, sekolah, dan taman. Nah, selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat energi atau komponen yang dapat merusak lingkungan atau berubahnya terhadap segala bentuk tataan lingkungan baik dari hasil manusia maupun alam yang mengancam kerusakan lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini juga tidak hanya berakibat pada kotornya lingkungan, akan tetapi juga pada kesehatan dan juga kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan ini memiliki tiga, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Pencemaran tanah dan air adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya sampah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pencemaran lingkungan terdiri dari tiga, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan kerusakan yang terjadi di daerah perairan. Sumber pencemaran ini cukup beragam. Sumber pencemaran air bisa berasal dari limbah rumah tangga, pertanian, industri, dan pertambangan. Pencemaran udara. Pencemaran udara bisa diartikan sebagai perubahan susunan udara yang disebabkan oleh bahan atau zat asing di udara. Kehadiran zat ini membuat udara berubah menjadi tidak normal. Zat pencemar tersebut sebagian besar berupa dari gas. Salah satu dampak dari pencemaran udara yaitu hujan asam yang disebabkan oleh sulfur, oksida, dan nitrogen oksida. Yang terakhir ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini merupakan kerusakan pada tanah yang disebabkan oleh limbah domestik, kegiatan industri, dan kegiatan pertanian. Tanah yang rusak dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.
selanjutnya ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan, baik itu dari manusia dan juga peristiwa alam. Yang pertama, kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan, yaitu seperti penebangan pohon secara liar dan tak melakukan reboisasi, penggunaan sampah plastik berlebihan, dan juga membuang limbah pabrik sembarangan. Nah, eh, kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Nah, selanjutnya juga ada kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami. Meskipun jika ditelaah lagi lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor ini bisa saja juga ada campur tangan dari manusia. Selanjutnya, bagaimana untuk menghindari kerusakan lingkungan? Nah, kebersihan dari lingkungan itu perlu dimulai dari diri kita sebagai manusia. Ulah kita itu yang paling banyak menyebabkan lingkungan menjadi rusak untuk saat ini. Dengan itu, terdapat beberapa tips yang akan saya cantumkan untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan juga bersih. Tips yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika manusia memiliki kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, maka itu sangat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan sekitarnya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga dapat membuat orang-orang sekitar kita tidak nyaman. Selanjutnya ada tidak membuang sampah ke sungai dan laut. Karena jika tidak ada pengolahan limbah di lingkungan sekitar, maka akan sangat mengakibatkan penumpukan sampah. Nah, dengan adanya penumpukan sampah itu, dengan berbagai jenis sampah, akan membuat lingkungan menjadi tidak sehat dan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang menyebar ke lingkungan. Nah, selanjutnya, baiknya kita untuk melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman hijau di sekitar lingkungan rumah kita dapat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari banjir. Nah, cukup sampai di sini presentasi singkat saya. Saya sangat berharap untuk presentasi ini bisa dapat bermanfaat bagi banyak orang dan juga mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih.